Halo, jumpa lagi di Top 5 News of the Week. Kita rangkum 5 berita sepekan yang mungkin kalian tidak sempat nonton. Berita pertama datang dari vonis Juliari Batubara. Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara divonis 12 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Subsidiar 6 bulan kurungan. Juliari terbukti bersalah melakukan korupsi dana bansos. Vonis ini dinilai lebih berat dari tuntutan jaksa KPK yaitu 11 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Tapi ada beberapa hal lain yang perlu kamu tahu. Yang pertama, Juliari harus membayar uang pengganti sebesar 14,5 miliar. Jika tidak dibayar dalam waktu 1 bulan, maka jaksa berhak merampas harta Juliari atau menambah pidana kurungannya selama 2 tahun. Kedua, hak politik Juliari Batubara juga dicabut selama 4 tahun setelah dirinya dinyatakan bebas. Namun, vonis terhadap mantan Mensos ini menuai beragam kritikan dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat anti korupsi, seperti ICW dan MAKI. Kalau menurut kalian, apa vonis ini sudah adil? Berita kedua datang dari seorang YouTuber yang diduga menistakan agama. Udah ada yang nonton videonya? Muhammad Kece. YouTuber yang satu ini harus berurusan dengan polisi setelah unggahan videonya di kanal YouTube viral karena diduga menistakan agama. Kementerian Kominfo langsung memblokir akun YouTube-nya. Gak cuma Kominfo, polisi pun bergerak cepat untuk menetapkan Muhammad Kece sebagai tersangka. Ia pun ditangkap di persembunyiannya di wilayah Bali dan dibawa kembali ke Bareskrim Mabes Polri untuk diperiksa lebih lanjut. Atas perbuatannya itu, Kece dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Sebenarnya kasus ini mirip-mirip dengan kasus Joseph Volzang. Tapi sayangnya Joseph sampai saat ini masih bebas. Berita ketiga datang dari Jakarta. Baru-baru ini, Jakarta masuk ke dalam sebuah artikel salah satu situs arsitek global sebagai kota dengan tata kota terburuk di dunia. Nah loh, kok bisa ya? RTF menempatkan Jakarta di urutan pertama dengan beberapa alasan. Hal tersebut terjadi karena Jakarta merupakan wilayah padat penduduk yang penuh dengan polusi dan air yang tercemar. RTF juga mengungkap Jakarta memiliki desain yang buruk karena pembangunan infrastrukturnya yang kacau, seperti jalan raya dan gedung-gedung bertingkat. Peringkat Jakarta diikuti Dubai di posisi kedua dan Brazil di urutan ketiga. Wagub DKI mengkonfirmasi nih. Ia menyatakan Pemprov DKI tidak menutup diri terhadap penilaian tersebut. Ia menilai setiap pemimpin DKI pastilah berupaya menata Jakarta ke arah yang lebih baik. Jakarta memang kompleks karena pusat bisnis dan pemerintahan berada di satu tempat. Mobilitas masyarakat dan urbanisasi juga sangat tinggi. Gimana menurut kalian? Pantas nggak Jakarta ada di urutan pertama? Nah, selanjutnya gue mau ngomongin soal pembelajaran tatap muka. Kita kan masih PPKM nih, tapi ada beberapa daerah yang level PPKM-nya turun. Nah, Mas Menteri Mendikbud Nadiem Makarim menegaskan daerah dengan PPKM level 1-3 boleh menggelar pembelajaran tatap muka. Dalam rapat Komisi 10 DPR RI dengan Mendikbud Rabu kemarin, vaksinasi tidak menjadi persyaratan pembukaan sekolah tatap muka bagi peserta didik. Namun, wajib bagi semua guru dan tenaga pendidik. PTM terbatas dilakukan dengan syarat maksimal 50% dari kapasitas kelas. Dan orang tua pun berhak memilih apakah anaknya akan mengikuti PTM atau tetap melakukan pembelajaran jarak jauh. Hanya belum disebutkan tingkat pendidikan mana yang bisa menggelar pembelajaran tatap muka, SD, SMP, atau SLTA. DKI Jakarta sendiri akan menggelar PTM terbatas tanggal 30 Agustus ini. Gimana menurut kamu? Sudah siap dengan pembelajaran tatap muka dalam waktu dekat? Berita kelima, kabar baik nih buat teman-teman pecinta Liga Sepak Bola Tanah Air. Liga 1 dan 2 sebentar lagi akan bergulir nih. Akhirnya Kapolri Listio Sigit Prabowo mengeluarkan izin keramaian penyelenggaraan Liga 1 dan Liga 2. Liga 1 sendiri sudah mulai hari Jumat kemarin tanggal 27 Agustus. Menpora Zainuddin Amali bilang, ini aspirasi masyarakat agar kegiatan sepak bola segera digulirkan. Sementara Pak Listio mengatakan, karena penurunan COVID di berbagai tempat,
Beberapa wilayah diberikan kelonggaran, salah satunya menggelar kegiatan olahraga dengan berbagai macam pembatasan dan protokol kesehatan yang ketat. Hanya saja, setiap pertandingan nanti akan digelar tanpa penonton. Nah, Pak Lisio dan jajarannya yakin nggak nih bisa melakukan pengamanan dengan ekstra ketat? Kita kan tahu loyalitas supporter sepak bola sama klubnya kayak gimana. Takutnya mereka datang berbondong-bondong mau nonton klub kesayangannya dan malah menimbulkan klaster baru. Nah itu dia top 5 news of the week pekan ini. Yang mana berita favorit kamu? Tulis komentar kamu di bawah ya.